Shalom, saudara yang kasih. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, setelah menyelesaikan misinya di dunia ini, yaitu untuk menebus dosa seisi dunia di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus kembali ke surga 2000 tahun yang lalu. Saudara, murid-muridnya pasti merasa sedih, saudara. Ketika Tuhan Yesus, guru yang mereka kasihi, sahabat yang mereka cintai, penolong mereka selama 3,5 tahun di bumi ini. Mereka selalu bersama-sama, siang dan malam, tidur bersama, makan bersama. Sekarang sudah harus pergi meninggalkan mereka. Mereka pasti merasa sedih, saudara. Tetapi Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu apabila aku pergi." Loh, kok bisa begitu? Bagaimana mungkin orang yang kita kasihi, orang yang kita andalkan, meninggalkan kita. Tapi sebelum pergi, dia berkata adalah lebih berguna bagi kamu bila aku pergi. Bagaimana mungkin terjadi seperti itu? Saudara, pada pagi hari ini saya akan bicara 3 dampak, 3 akibat, 3 hasil kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pertama, Tuhan Yesus ke surga, naik ke surga, maka Roh Kudus datang agar karya Kristus bisa kita alami secara maksimal. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini, menebus dosa seisi dunia. Tapi supaya manusia bisa menerima korban Kristus, karya Kristus di kayu salib, mereka perlu Roh Kudus. Ya, supaya kita bisa mengalami karya Kristus secara maksimal, maka Bapa mengutus Roh Kudus untuk turun ke dunia menggantikan Tuhan Yesus. Kita bisa baca hal tersebut di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dan seterusnya. Saya bacakan. "Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi," kata Yesus. "Sebab jika aku tidak pergi," ya, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka penghibur itu, Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, Roh Kudus, kepada kamu. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia, akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Ya, sehingga mereka mau bertobat, mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kemudian dikatakan, tetapi jika ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, maka dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kebenaran-kebenaran itu semuanya bisa kita dapat di sekolah Alkitab. Itu ternyata tidak benar, saudara. Di sekolah Alkitab itu kita mendapat pokok-pokoknya, garis besar firman Allah, saudara. Tapi supaya saudara tahu rahasia firman Allah yang dalam-dalam, itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita intim dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, ketika kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan. Ketika kita baca terbuka, seperti ini. Bukan dari sekolah Alkitab, saudara. Memang dari sekolah Alkitab dasar-dasarnya dibukakan, saudara. Tapi tidak semuanya, nggak mungkin, saudara ya. Itu banyak sekali. Jadi Yesus sudah berfirman, kalau Roh Kudus datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Selanjutnya dikatakan, dia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Ya, apa yang akan terjadi? Seperti sekarang kita yakin sebentar lagi Tuhan akan datang. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang. Dan ayat 14, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Jadi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara pasti mengasihi Tuhan, makin mengasihi Tuhan Yesus, dan makin memuliakan Dia. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, dulu, pada waktu Tuhan Yesus masih hidup di atas muka bumi, Tuhan Yesus hanya bisa berada di satu tempat pada suatu waktu. Kalau Tuhan Yesus ada di sini, dia tidak ada di Amerika, tidak ada di Australia, saudara. Hanya ada di satu tempat pada waktu dia masih hidup di muka bumi. Tetapi melalui Roh Kudusnya, setelah Yesus naik ke surga, dan Bapa mencurahkan Roh Kudusnya, melalui Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus. Maka sekarang Tuhan Yesus bisa berada di dalam hati semua anak-anaknya. Do you understand?
Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ada berapa ratus juta umat Allah yang sudah lahir baru, yang sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Yesus ada di hati mereka. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu bila aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Dan kalau tidak dicurahkan, terbatas saudara ya. Yang bisa dijangkau itu hanya terbatas. Tapi melalui Roh Kudus, maka seisi dunia bisa dijangkau oleh Injil Kristus. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengalami Allah secara penuh. Saudara, saya lihat banyak orang Kristen ini tidak mengalami Tuhan secara penuh. Ya, hanya kulit-kulitnya, hanya pinggir-pinggirnya. Saya itu suka gemes, saudara. Saya sudah, biarpun saya belum sempurna, saya ngerti, saudara. Kalau saudara mengalami Allah secara penuh, semakin sungguh-sungguh, semakin penuh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu keajaiban, mujizat, macam-macam itu terjadi. Apa yang Tuhan firmankan dalam firman-Nya ini benar-benar terjadi. Ya, apakah saudara sudah mengalami bahwa firman Tuhan ini ya dan amin, nyata. Bukan hanya dongeng, ya bukan hanya katanya orang, enggak katanya orang. Kita alami sendiri bahwa Allah itu hebat, Allah itu hidup, Tuhan itu ya dan amin. Roh Kudus memimpin kita untuk bisa hidup kudus. Dan akhirnya menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Karakter seperti Kristus. Itu dampak pertama. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan di atas muka bumi ini untuk melanjutkan karya Kristus di dalam diri manusia. Supaya orang yang mau hatinya terbuka, maka Yesus akan masuk, Roh Kudus akan masuk dalam hatinya, dan mereka diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Dan itu terjadi ratusan juta orang, saudara. Kalau dulu Yesus hanya sendirian di atas muka bumi, tapi melalui Roh Kudusnya, ratusan juta orang, bahkan statistik lebih dari 1 miliar, 1,7 miliar manusia di bumi ini adalah Kristen. Ya, tapi tidak semua lahir baru, saudara ya. Tapi melalui Roh Kudus, ratusan juta manusia sudah dipenuhi Roh Kudus dan sudah menjadi anak-anak Allah. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Dampak kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan amanat agung. Ya, kita tidak bisa mengerjakan amanat agung tanpa kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Yesus berfirman, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, bahasa roh. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati." Saudara, ini memegang ular dan racun maut ini bukan untuk demo. Sekarang ada aliran di Amerika, saudara. Itu yang dalam ibadah gini memegang ular dan minum racun. Ini keblinger, enggak karu-karuan, saudara. Itu kalau orang enggak membaca Alkitab tanpa disertai Roh Kudus membuka pikiran mereka, itu jadinya aneh-aneh, saudara. Ada, saya pernah lihat videonya, saudara ya. Di dalam kebaktian, memegang ular, benar-benar ular, saudara ya. Ngambil ayat ini, saudara. Mereka memegang ular, tanda orang percaya memegang ular. Ini bukan memegang ular untuk demo. Ini seperti Rasul Paulus. Ketika terdampar di sebuah pulau, lalu ketika dia sedang membuat api unggun, saudara. Di dalam ranting-ranting kayu yang dia pegang itu ada ular. Langsung menggigit tangannya. Ini ular sangat berbisa, saudara. Mestinya kalau digigit berapa menit mati, saudara. Tapi Paulus tidak ada apa-apa, saudara. Nah, itu maksudnya memegang ular. Amin. Minum racun maut itu juga bukan sembarangan. Ya, ada teman saya, orang Tapanuli, saudara. Dia menginjil di daerah Tapanuli sana. Masuk di satu daerah yang
angker, ya, lalu disuguhi makanan, ya, oleh dukun di sana, saudara. Ya, rombongan itu disuguhi makanan. Ini kesaksian dari beliau, saudara. Nah, tapi sebelum makan, mereka berdoa, saudara. Tiba-tiba ini menurut Pak Manalu dari Roti Hidup, saudara, dia bersaksi sama saya. Tiba-tiba sebelum makan, piringnya itu pecah, saudara. Piring yang di meja makan ini tiba-tiba pecah. Lalu si dukun mengaku, kami memasang racun maut itu. Tapi ternyata Tuhanmu luar biasa. Piringnya pecah, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya jadi jangan ngawur ya. Mana. Oh, gua ini orang Kristen hebat, tanda orang percaya, minum racun maut. Sini racun maut, minum, ya mati saudara. Ya bukan itu maksudnya, ya maksudnya seperti tadi saudara, ya sedang memberitakan Injil dijebak, tapi Tuhan melindungi. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini tanda orang percaya, saudara pun bisa. Ya. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa berdoa bagi orang sakit, menepakkan tangan, orang itu sembuh. Saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, sebelum pandemi, itu kita di GPI Rayon 9, sudah pernah mengadakan KKR di berbagai tempat di Indonesia. Ya, mungkin lebih dari, mungkin 60 kali. Saya sebetulnya punya catatan, tapi catatannya saya cari-cari hilang. Saudara. Nah, itu sampai ke Papua sana, saudara. Papua, Pulau Samosir, ya, kemudian ada di NTT, di Kupang, di Soe, dan berbagai tempat, saudara. Banyak sekali, mungkin sekitar 50-60 tempat lah KKR. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mau lihat videonya, saudara? Ya, mari kita. Pertama, KKR di Cilacap. Ya, ini sebetulnya ada banyak, tapi nanti kita lihat waktunya lah. Di Cilacap itu begini, saudara. Itu di satu gor, gelanggang olahraga, diadakan KKR. Ya, waktu itu bersamaan dengan Natalan, ya Natalan sekabupaten atau Cilacap, saudara. Nah, setelah saya selesai berkhotbah, saya adakan altar call, saudara. Maju ke depan. Yang sakit, yang minta didoakan maju ke depan. Lalu saya turun dan para hamba Tuhan yang lain yang menyertai saya semua mendoakan yang sakit. Saudara, saya doakan kira-kira 10 orang, enggak ada yang sembuh. Karena langsung kita tes, saudara. Misalkan tangannya enggak bisa diangkat. Didoakan, selesai didoakan, coba Bu angkat tangannya, atau Pak, atau enggak bisa melangkah. Langsung kita tes. 10 orang kira-kira saya doakan enggak ada yang sembuh, saudara. Nah, saya ini manusia biasa. Ya, siapa yang bilang saya malaikat? Saya ini putus asa, saudara. Wah, ini kok udah ada yang sembuh ya, 10 orang. Jadi saya kembali ke mimbar, saudara. Sampai di atas mimbar, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Suruh ibu itu naik ke atas. Nah, saya ini kaget, saudara. Kalau di bawah kita doakan enggak sembuh, kan enggak begitu kelihatan, karena ada banyak orang. Kalau di bawah enggak sembuh kan enggak ketara. Lah kalau saya suruh di atas mimbar saya doakan enggak sembuh, semua lihat, saudara. Pak Yogi doakan orang enggak sembuh. Tapi karena Roh Kudus bilang, suruh ibu itu naik ke atas, saya suruh aja, Bu, naik ke atas, Bu. Udahlah, pokoknya saudara dengar baik-baik ya. Kalau sudah ingin lihat mujizat terjadi, ya taat. Biarpun enggak masuk akal, biarpun rasanya, sudahlah pokoknya taat. Bu, naik ke depan, saya doakan, saya tes, langsung sembuh, saudara. Oh, saya tambah semangat, saudara. Mau gebu-gebu. Naik, Bu, naik. Saya suruh satu persatu naik. Semua yang saya suruh naik, kira-kira mungkin ada 10 orang. Itu semuanya sembuh. Kecuali 1 orang. Ya, ini memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Saudara. Ada 1 orang ibu, saya doakan bola balik. Di atas nggak sembuh. Saya bilang, Ibu turun aja, Bu. Ya, mari kita lihat KKR kesembuhan di Cilacap ya. Banyak sekali yang sembuh, saudara. Bukan saya aja yang doakan, saudara ya. Hamba-hamba Tuhan lain yang doakan juga semua sembuh. Mari kita lihat. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau berfirman, bahwa oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakit kami disembuhkan.
mengalami kecelakaan. Oleh karena itu kakinya jadi mengalami kecelakaan dan patah, dan kemudian mengalami namanya linu selama 4 tahun. Dan waktu lawatan Tuhan terjadi, linunya hilang. Sekarang ibu tunduk, ya tunduk, ya, pakai berdiri lagi, tunduk, pakai berdiri lagi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus, sembuh dengan sempurna. Sembuh dengan sempurna. Haleluya. Terus sakit pinggang di sebelah kirinya. Dikatakan, saya tanya udah berapa lama? Udah bertahun-tahun. Dan waktu pujian penyembahan dilakukan, lawatan Tuhan terjadi, Bapak ini disembuhkan. Sekarang goyang-goyang pinggangnya, Pak. Goyang-goyang. Ya, haleluya, haleluya. Siapa yang menyembuhkan Pak Petrus? Lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan Pak Petrus. Sembuh dengan sempurna. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam nama. Udah hampir 10 tahun ya Pak, 10 tahun tadi datang dengan tongkat dan sekarang sudah bisa berdiri dan mulai bisa menggerakkan. Sekarang gerakan Pak, gerakan, angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi. Siapa yang menyembuhkan Pak Kuswari? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kita ajaib Pak Yogi, Bu Kasira udah berpuluh-puluh tahun mengalami tuli. Dan waktu lawatan Tuhan terjadi, sepertinya ininya dibukakan telinganya, dan hari ini dia mengalami kesembuhan dan dia bisa mendengar. Haleluya. Tuli disembuhkan. Perhatikan ya Bu, ini ditutup. Dua-dua tuli. Ya, nggak usah ditutup karena dua-dua. Tuhan baik. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang beriman. Ibu Karniati udah sakit mata sebelah kirinya udah hampir 10 tahun. Waktu sebelah kanan sakit 10 tahun dan hari ini dia bisa melihat dengan jelas. Oleh karena siapa Ibu? Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Haleluya. Tuhan Yesus, sembuhkan. Ibu dan kami sembuh dengan sempurna. Di dalam nama Yesus, sembuh dengan sempurna. Haleluya. Masih banyak lagi saudara ya, kira-kira ada 60-an. Tapi saya tambah satu lagi aja. Kita pernah mengadakan KKR Sembuhan Ilahi di Pulau Samosir. Ya, di sini banyak yang dari Tapanuli. Itu kita ngadakan di 2 tempat, Mogang dan di Pangururan. Nah pada waktu Pangururan ini hujan lebat saudara, ini di luar ruangan ya, bukan di dalam ruangan. Jadi lapangannya becek, yang datang juga mungkin hanya berapa ratus saja saudara. Tapi yang luar biasa, Tuhan menghargai orang-orang yang datang. Kesembuhannya banyak sekali, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita lihat satu lagi aja, yang di Pulau Samosir. Tuhan Yesus. Gangguan mata, bahkan tadi ketika dia datang pun matanya masih tidak kurang bisa melihat.
Namun malam hari ini ketika tadi hadirat Tuhan turun dan dia dilawat Tuhan, matanya terbuka Pak, dia sudah bisa melihat dan bisa diuji. Bapak Santo bisa di... Bapak Santo ini berapa Bapak Santo? Bapak Santo saya semakin jauh ya, ini berapa Pak? 5 Pak. Bapak Santo ini berapa Pak? Saya semakin jauh. 3 Pak. Bapak Santo siapa yang sembuhkan Pak? Tuhan Yesus, siapa yang sembuhkan? Yesus Pak. Berikan tepuk tangan. Marcelina sudah lama dia tidak bisa ke gereja karena punggungnya tidak bisa digerakkan dan sangat sakit sekali. Bahkan ketika tadi juga dia datang, dia dalam keadaan sakit, tidak bisa duduk. Namun ketika tadi hadirat Tuhan turun dan dia doakan, kesembuhan terjadi atas pinggangnya. Dia bisa membungkuk. Berdiri Bu. Membungkuk lagi Bu. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan. Haleluya. Bayangkan Ibu Tumia sudah setengah tahun ini dia mengalami sakit di kakinya, bahkan seluruh bagian dari badan ke bawah itu sakit semua, tidak bisa digerakkan. Bahkan ketika tadi juga dia datang juga sakit dan dia didampingi oleh kerabatnya. Namun malam hari ini ketika tadi hadirat Tuhan turun dan dia didoakan, dia sudah bisa menggerakkan kakinya yang bagian bawah. Silakan menjongkok. Iya, berdiri. Jongkok lagi, jongkok. Berdiri. Siapa yang sembuh? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Di dalam nama Yesus, sembuh dengan sempurna. Haleluya. Amin. Dan juga ibunya, telinganya sebelah kanan sudah bisa mendengar, Pak. Selama ini juga telinganya sebelah kanan tidak bisa mendengar dengan baik. Sudah berapa lama Ibu? Sudah 2 tahun. Bisa dicoba Bu ya? Bisa dicoba. Baik. Yang kurang bisa mendengar yang sebelah mana? Sebelah mana? Kanan. Sebelah kiri ya? Baik. Kita akan tutup telinganya yang sebelah kanan. Tutup ya Bu. Oke. Ibu ulangi apa yang saya katakan. Saya ada di belakang. Ibu dengar suara saya? Sudah dengar. Sebentar, diam semua. Haleluya. Ikutin. Ikuti Bu. Haleluya. Apa dia? Katakan Bu. Apa yang saya bilang? Saya sudah sembuh. Bilang haleluya. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Sembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus, sembuh dengan sempurna. Haleluya. Amin. Percaya saja. Bapak Pardomoan sudah 6 bulan dia mengalami sakit di bagian paru-parunya. Sulit bernapas Pak Yongki selama 6 bulan. Namun malam hari ini ketika tadi hadirat Tuhan turun dan dia didoakan, dia mengalami kelepasan dan dia bisa bernafas dengan lega malam hari ini. Pak Pardomoan, siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus, sembuh dengan sempurna. Haleluya. Amin. 11 tahun Bungana, ya. Ibu Bulana sudah 16 tahun dia mengalami hernia, peranakan turun, ya, dan dia sulit berjalan dan pinggangnya sakit, membuat pinggangnya sakit. Namun malam hari ini ketika hadirat Tuhan turun, dia mengalami kelegaan, dia mengalami rasa sakit yang diangkat oleh Tuhan sendiri, bisa membungkuk. Yes. Ibu bisa jongkok Bu. Begini Bu. Ibu, siapa yang sembuhkan Bu? Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika kuasa Roh Kudus memenuhi kita, maka mujizat terjadi. Apalagi ketika kita KKR di mana-mana, saudara, itu banyak sekali yang sembuh ya. Kita ada 60 lebih tempat, ya. Tapi kalau saya putar semua, kita pulangnya nanti malam deh. Ya. Tapi satu hal yang luar biasa, Allah kita itu hidup.
Ya, Allah kita itu Allah yang maha kuasa, maha dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahkan ini saya sengaja pakai baju ini, jas ini saudara. Ini pemberian dari seorang hamba Tuhan di Kupang. Ya NTT, Nusa Tenggara Timur, ketika kita KKR di sana, saya dapat hadiah ini. Ya beliaunya sekarang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan yang memberikan ini. Tapi saya percaya beliau sudah ada bersama Tuhan Yesus di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menyebabkan sekurang-kurangnya ada 3 dampak. Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan. Dan melalui Roh Kudus, maka karya Kristus di atas kayu salib bisa berlaku dengan maksimal di atas kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya kita bisa makin dekat, makin mengasihi Tuhan Yesus, makin sungguh-sungguh, makin dipakai Tuhan luar biasa. Yang kedua, melalui karya Roh Kudus, maka amanat agung, ya memberitakan Injil ke segala makhluk, ke berbagai pelosok, itu bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita ke rumah Bapa. Mana itu? Surga yang mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa, saudara? Menyediakan tempat bagimu. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat, mari kita baca yang terakhir, 1, 2, 3. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Ya, ada jaminan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan bila tempat sudah tersedia, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah surga yang mulia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.